Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting mengenai mata kuliah dari fikih lughah. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu apa pengertian dari fikih lughah dan bagaimana sejarahnya. Yang pertama yaitu fikih lughah. Apa sih fikih lughah itu? Fikih lughah itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama kata fikih dan yang kedua yaitu kata al-lughah. Fikih sendiri itu adalah mengetahui sesuatu dan memahaminya. Sedangkan al-lughah adalah bunyi yang digunakan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan maksud dari mereka. Ini adalah pengertian dari lughah menurut Ibnu Al-Jinni. Jadi, secara etimologis, fikih lughah itu adalah memahami bahasa serta hakikatnya. Sedangkan pengertian fikih lughah secara terminologis yaitu ilmu yang mengkaji problematika bahasa, baik itu dari aspek bunyi, kosakata, struktur, karakteristik, fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantik. Ilmu ini juga mengkaji tentang dialek serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar bahasa. Selanjutnya yaitu bagaimana sejarah adanya fikih lughah ini. Sejarah fikih lughah ini terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama disebut dengan fase klasik 1 atau masa perintisan. Fase yang kedua disebut dengan fase klasik 2 atau masa kelahiran dan pertumbuhan. Dan fase ketiga ini disebut dengan fase modern atau masa pengembangan. Untuk fase klasik 1 atau masa perintisan ini pertama dimulai sejak abad ke-2 Hijriah. Motif yang mendorong penyusunan fikih lughah ini adalah munculnya lahan atau kesalahan dalam berbahasa di kalangan masyarakat Arab akibat interaksi mereka dengan masyarakat luar, sehingga aktivitas ilmiah yang dilakukan pertama oleh para ulama ahli bahasa ini adalah mengumpulkan data-data kebahasaan dari masyarakat Arab pedalaman yang bahasa Arabnya itu masih murni, dialek-dialeknya itu tidak bercampur dengan dialek lain, lalu membukukannya ke dalam bentuk kamus, kemudian dalam bentuk qawaid bahasa Arab serta tafsir Al-Quran. Adapun ulama yang terkenal pada fase ini yaitu ada Abdullah bin Ishaq Al-Hadrami, yang kedua ada Isa bin Umar, yang ketiga ada Abu Amru bin A'la, yang keempat ada Al-Farra, dan yang kelima ada Al-Khalil bin Muhammad bin Ahmad Al-Farahidi. Yang kedua yaitu fase klasik 2 atau masa kelahiran dan pertumbuhan. Fase ini dimulai sejak abad ke-4 Hijriah. Pada fase ini, karya yang dihasilkan telah diberi nama fikih lughah atau ilmu lughah. Pada fase ini, fikih lughah ini muncul sebagai suatu subkajian bahasa yang berdiri sendiri, tidak lagi menempel pada kajian lain. Di antara karya-karya yang muncul pada fase ini adalah kamus-kamus Arab, kitab-kitab qiraat Al-Quran, nahwu, shorof, aswad, dan lain sebagainya. Namun yang paling menonjol pada fase ini yaitu adalah dalam bentuk kamus. Dan di antara para ulama yang berjasa merintis ilmu ini adalah yang pertama ada Abu Al-Husin Ahmad bin Faris, yang kedua ada Abu Fat Utsman bin Jinni, yang ketiga ada Abu Mansur Ats-Tsalabi, yang keempat ada Ibnu Sidah,
Yang kelima ada Abu Mansur Al-Jawaliki, dan yang keenam ada Jalaluddin As-Suyuti. Di antara para ulama tersebut yang bernama Abu Al-Husain Ahmad bin Al-Faris, Abu Fat Usman bin Al-Jinni, dan Jalaluddin As-Suyuti ini adalah ulama-ulama yang paling masyhur karyanya di antara beliau-beliau. Karya mereka itu terkenal daripada kajian karya-karya fikih lughah yang lainnya. Fase yang ketiga yaitu fase modern atau masa pengembangan. Fase ini dimulai sejak abad ke-14 Hijriah. Pada fase ini, fikih lughah telah dipengaruhi oleh linguistik barat. Di antara pengaruhnya yaitu yang pertama, sistematika pembahasan fikih lughah itu dibagi menjadi 4. Ada al-aswat, as-shorof, an-nahwu, dan ad-dilalah. Yang kedua, pembagian kajian linguistik ini dibagi menjadi 2, yaitu al-wasfi dan muqaron. Di antara para ulama fikih lughah pada fase modern ini adalah yang pertama ada Mustafa Shodiq Ar-Rafi'i, yang kedua ada Ibrahim Anis, yang ketiga ada Abdul Wahid Wafi, yang keempat ada Abdul Wajih, yang kelima ada Ibrahim Al-Samirai, yang keenam ada Kamal Bashar, yang ketujuh ada Emil Badi Yakub, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu apa perbedaan dari fikih lughah dengan ilmu lughah. Istilah fikih lughah dengan ilmu lughah ini terkadang memang terasa tumpang tindih. Mengapa? Karena kata al-fiqhu sendiri itu dapat berarti al-ilmu. Al-fiqhu huwa al-fahmu, al-fiqhu huwa al-ilmu. Dari pemahaman tersebut, maka orang akhirnya mengalami tumpang tindih pemahaman. Lalu, apa sebenarnya yang membedakan di antara fikih lughah dengan ilmu lughah tersebut? Padahal, jika dilihat dari terminologi, kata keduanya ini memiliki makna yang sama. Para ahli bahasa Arab kuno tidak membedakan istilah keduanya. Dengan demikian, para ahli bahasa Arab kuno, fikih lughah itu sama dengan ilmu lughah. Ini adalah pendapat yang pertama. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah fikih lughah ini adalah Ibnu Faris, yang telah menulis sebuah buku dengan judul Ashabi fi Fiqhil Lughah. Yang kedua ada Ats-Tsa'labi, yang memberi judul bukunya dengan judul Fiqhul Lughah wa Sirul Arabiyyah. Kedua ahli bahasa tersebut sepakat bahwa fikih lughah dengan ilmu lughah itu sama, yaitu sama-sama membahas materi lafaz-lafaz yang ada dalam bahasa Arab. Otomatis antara fikih lughah dengan ilmu lughah tidak ada bedanya. Ini menurut pendapat yang pertama. Kembali ke pembahasan awal, yaitu mengenai perbedaan dari fikih lughah dan ilmu lughah. Para ulama kontemporer ini, para ulama modern ini membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu mereka sepakat dengan ulama kuno bahwasanya istilah fikih lughah itu sama dengan ilmu lughah. Siapa saja orang-orang yang sepakat bahwa hal tersebut sama? Orang-orang atau para ulama yang mengatakan bahwa hal tersebut sama diantaranya yaitu ada Muhammad Ali Mubarak, yang kedua ada Ali Abdul Wahid Wafi, dan yang terakhir ada Subahi As-Sholih. Ini adalah orang-orang yang menyatakan bahwa fikih lughah itu sama dengan ilmu lughah. Adapun kelompok yang kedua yaitu kelompok yang mengatakan bahwa fikih lughah itu berbeda dengan ilmu lughah. Kalau sudah berbeda, maka kita harus mencari perbedaan apa bedanya antara fikih lughah dengan ilmu lughah. Dan ulama yang mengatakan bahwa fikih lughah dengan ilmu lughah ini berbeda,
Di antaranya ada Kamal Bashar, Muhammad Ahmad Abu Al-Faraj, Abdul Ar-Rajahi, dan Abdul Sabur Syahin. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya ada dua pendapat. Yang satu, kelompok pertama sepakat bahwa fikih lughah dengan ilmu lughah itu sama. Sedangkan pendapat yang kedua ini sepakat bahwa fikih lughah dengan ilmu lughah ini berbeda. Menurut kelompok yang mengatakan bahwa fikih lughah dengan ilmu lughah ini berbeda, lalu kita telusuri apa perbedaan antara fikih lughah dengan ilmu lughah tersebut. Ini saya ambil dari bukunya Fat Abdomin dalam bukunya yang berjudul Fikih Lughah halaman 16-17 terbitan tahun 2007. Bismillahirrahmanirrahim. Anna manhaj fikih lughah yakhtalifu an manhaj ilmu lughah. Id yudarrisul awal al-lughah wasilah lidirasah al-hadarah amil adab min khilal lughah bainama yudarrisu athani al-lughah lidhatiha. Manhaj itu adalah landasan. Jadi landasan fikih lughah itu berbeda dengan landasan ilmu lughah. Fikih lughah ini mempelajari bahasa sebagai wasilah, yakni perantara untuk mempelajari peradaban atau sastra dari sisi bahasa. Dari fikih lughah kita bisa mengetahui bahasa akad itu kebudayaannya itu seperti apa, bahasa Arab itu sastranya itu seperti apa, bahasa Arab itu hadarahnya seperti apa, adabnya seperti apa. Itu nanti kita bisa dilihat dari fikih lughah. Sedangkan ilmu lughah, landasan ilmu lughah ini hanya mempelajari bahasa untuk dirinya sendiri. Bahasa ini juga bisa kita kenal dengan istilah linguistik. Perbedaan fikih lughah dengan ilmu lughah yang kedua yaitu inna istilahan fiqhul lughah sabiqun minan nahiyati az-zamaniyati li istilahi ilmu lughah. Jadi bahwasanya fikih lughah itu sabiqun. Artinya sabiqun itu adalah lebih dahulu. Jadi fikih lughah itu ditinjau dari sisi periodisasi waktunya. Istilah fikih lughah itu lebih awal atau lebih dahulu daripada istilah ilmu lughah. Kalau ilmu lughah itu munculnya itu awal-awal abad ke-19, ilmu lughah itu baru muncul. Perbedaan yang ketiga yaitu anna maidan fiqhul lughah awsa'un wa ashmal li'anna al-ghayah an-nihaiyah minhu dirasah al-hadarah wal adab wal bahth anil hayatil aqliyah min jami'i wujuhiha. Lidzalika ihtamma fuqaha'u al-lughah bi taqsimil lughat wa bi muqabalati ba'daha bi ba'din. Wa maidan ilmu lughah huwa at-tarkizu ala tahlil li tarkibil lughah wa wasfiha. Jadi kita lihat makna maidan. Maidan itu adalah kajian atau cakupan bahasan dari fikih lughah. Jadi cakupan pembahasan dari fikih lughah itu adalah ausaun. Ausaun itu berarti itu luas, dan ashmal yang berarti itu lengkap. Karena tujuan akhir dari pembelajaran fikih lughah ini adalah mempelajari peradaban dan sastra. Selain itu, fikih lughah juga membahas tentang kehidupan yang berakal. Para ahli fikih lughah ini lebih memperhatikan pembagian bahasa dengan cara mengkomparasikan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya, membandingkan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Selanjutnya itu ilmu lughah. Kata ilmu lughah ya ini at-tarkiz. At-tarkiz itu artinya meningkatkan pembahasan yang cukup mendalam. Jadi lebih menekankan kepada analisa kebahasaan itu sendiri dari struktur kebahasaan. Jadi mengkaji jumlah ismiyah itu seperti apa, jumlah fi'liyah itu seperti apa, pengelompokannya itu seperti apa, jumlah fi'liyah itu ada berapa macam,
jumlah ismi itu ada berapa kelompok, itu adalah ilmu lughah. Perbedaan yang keempat yaitu inna ilmal lughah ittasafa mundu nash'atihi bikaunihi ilman hasbal mafhum ad-daqiq hadzal mustalah wa lam yasif ulama al-lughah fiqhul lughah bikaunihi ilman. Jadi, ilmu lughah ini memang sudah disifati dengan kata ala ilmu. Jadi, ala ilmu ini memang kalau di dalam fikih lughah itu pembahasannya itu lebih dalam daripada fikih lughah. Juga ada beberapa para ulama yang mengatakan bahwa fikih lughah ini tidak disifati dengan ala ilmu. Jika ilmu lughah ini disifati dengan ala ilmu. Perbedaan yang kelima yaitu inna amala fuqaha ul-lughah tarikhiyun muqaranun fi aghlabihi amma amalu ulama fawasfi taqdiri. Jadi, apa tugasnya ulama fikih lughah? Apa tugasnya ulama ilmu lughah? Kalau tugas ulama fikih lughah itu adalah menggunakan metode tarikhi. Tarikhi itu adalah sejarah. Dan muqaron atau perbandingan. Jadi, kalau ulama fikih lughah itu metodenya itu menggunakan perbandingan secara historis. Sedangkan ulama, apa tugas ulama ilmu lughah? Yaitu wasfi takriri. Wasfi itu mendeskripsikan dengan dalam, sedangkan takriri itu adalah menyimbolkan. Jadi dari sini sudah berbeda tugas dari ulama fikih lughah serta tugas ulama dari ilmu lughah. Kalau tugas ulama dari fikih lughah itu metodenya itu secara historis komparatif. Kalau yang ulama ilmu lughah itu menggunakan metode deskriptif sinkronis. Dari sini dapat kita pahami bahwa fikih lughah itu berbeda dengan ilmu lughah. Namun ada dua ulama yang mengatakan yang berbeda pendapat di antara keduanya. Yang pertama tadi mengatakan bahwa sepakat ilmu lughah itu sama dengan fikih lughah. Dan yang kedua ini sepakat bahwa fikih lughah ini berbeda dengan ilmu lughah. Selanjutnya itu sedikit materi tentang bahasa amiyah dan bahasa fusha. Bahasa Arab ini termasuk bahasa yang banyak digunakan oleh masyarakat dunia. Banyak pendapat tentang sejarah permulaan munculnya bahasa Arab. Namun, pendapat yang paling klasik ini menyebutkan bahwa bahasa Arab ini sudah ada sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Hal ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang artinya Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam pengetahuan tentang segala macam nama. Dalil inilah yang digunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa nama-nama benda dan berbagai macam hal atau sifat di dunia ini telah diajarkan kepada Nabi Adam dengan menggunakan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab juga dikenal dengan adanya bahasa fusha dan bahasa amiyah. Apa yang dimaksud dengan bahasa fusha? Bahasa Arab fusha ini adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran, situasi resmi, pengkumbahan puisi, penulisan prosa, dan ungkapan pemikiran. Bahasa fusha ini juga memiliki pengucapan yang benar, sesuai, dan cocok. Benar maksudnya di sini adalah benar secara kaidah, sesuai dengan nahwu sharafnya, penyebutannya benar, makhrijul hurufnya benar. Dan ini memiliki kecocokan, artinya kembali lagi secara kaidah. Bahasa Arab fusha ini juga menjadi bahasa pemersatu dari bahasa yang dapat menyelesaikan penyelisihan antara bangsa-bangsa. Kenapa? Karena bahasa ini itu memiliki bentuk yang sama di dunia Arab. Adapun bahasa yang kedua itu bahasa Arab amiyah, yaitu bahasa yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari yang berbentuk non-formal.
Secara umum, bahasa Amiyah ini selalu banyak digunakan dalam keseharian seperti di pasar, tempat pembelanjaan, dan lain sebagainya. Selain itu, bahasa ini pun tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah atau tata bahasa yang resmi. Perbedaan mendasar antara bahasa Fusha dan Amiyah ini terdapat pada kepatuhan terhadap kaidah kebahasaan. Bahasa Arab Fusha ini sangat memperhatikan kaidah-kaidah nahwu dan shorof, sedangkan bahasa Amiyah ini tidak memperhatikan kaidah-kaidah tersebut. Oleh karena itu, bahasa Arab Fusha dan Amiyah ini digunakan dalam forum yang berbeda. Perbedaan lainnya di antara bahasa Fusha dan Amiyah ini juga dilihat dari segi pengucapan dan logat. Seperti contohnya yaitu bahasa Arab dan bahasa Amiyah digunakan di negara Saudi Arabia. Untuk bertanya, siapakah namamu? Maka dalam bahasa Arab Fusha ini biasanya digunakan ungkapan Mas Muka, Mas Muki. Adapun dalam bahasa Arab Amiyah Mesir digunakan ungkapan yakni Ismukai. Sedangkan di Saudi Arabia ini digunakan ungkapan Ish Ismak. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.